Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya. Oke, kita bertemu di perkuliahan kelas pengenalan pola ya untuk S1 Aliens. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan pertama, saya akan share sedikit terkait dengan RPKPS kita, rencana program pembelajaran semester. Baik, berikut adalah RPKPS atau Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester untuk mata kuliah pengenalan pola ya di prodi S1 Elektronika dan Instrumentasi. Nah, mata kuliah ini adalah bebannya 3 SKS ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk tim pengampu di sini tim teaching. Jadi yang pertama sebelum UTS itu ada saya, Dia Ruming Tias. Nanti setelah UTS akan dilanjutkan dan diisi oleh Prof. Agus Harjoko. Oke. Baik, untuk sedikit ya informasi atau deskripsi terkait dengan mata kuliah ini. Jadi di pengenalan pola ini merupakan mata kuliah yang cukup menarik dan menantang gitu ya. Di mana aplikasi pengenalan pola juga mencakup tapi tidak terbatas pada domain medis. Misalnya instrumen medis, alat interpretasi atau diagnosis, kemudian juga di domain industri, misalnya untuk inspeksi, kontrol kualitas ya, ataupun juga monitoring. Ya. Nah, selain itu juga di domain biometri ataupun juga di misalnya domain pertanian gitu ya. Nah, sangat banyak sekali domain kasus itu yang bisa kita nanti selesaikan gitu ya dengan teknik pengenalan pola ini. Nah, mata kuliah ini dirancang untuk memungkinkan mahasiswa menguasai konsep dan juga teknik pengenalan pola, sehingga mahasiswa akan mampu menerapkan nantinya konsep dan teknik ini untuk memecahkan masalah tertentu. Mata kuliah ini juga terkait dengan pemrosesan gambar digital, pemrosesan data multimedia, dan juga nanti terkait dengan penambangan data. Dan studi kasus akan dibahas di kelas ya berdasarkan sejumlah makalah tentang pengenalan pola. Baik, nah teman-teman untuk mata kuliah pengenalan pola ini terdapat 6 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk CPMK yang pertama diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teknik pengenalan pola secara umum. Kemudian berikutnya diharapkan mahasiswa mampu merancang dan implementasikan pengenalan pola dengan data berupa teks. Setelah itu juga data berupa sinyal satu dimensi. Ya, kemudian juga berikutnya adalah terkait dengan data berupa sinyal dua dimensi atau citra, serta nanti juga diharapkan mampu mengimplementasikan dan pengenalan pola gitu ya dengan data berupa sinyal 3 dimensi atau video. Nah, CPMK yang terakhir yang keenam adalah mahasiswa mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah pengenalan pola. Baik. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini di kelas pengenalan pola ini, yang pertama adalah terkait dengan konsep pengenalan pola, kemudian ada juga nanti pengenalan pola dengan data teks ya, sesuai tadi dengan CPMK-nya. Kemudian setelah itu nanti akan ada pengenalan pola dengan data sinyal satu dimensi, bagaimana nanti kita memproses data sinyal satu dimensi tersebut, serta nanti juga ada data pengenalan pola dengan data citra, dan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita melakukan pengenalan pola pada data video. Dan nanti juga di materi yang terakhir nanti akan ada pengantar terkait dengan pembelajaran mesin dan juga pembelajaran mendalam ya untuk pengenalan pola yang nanti sebagai bekal teman-teman nanti untuk mengerjakan proyek akhirnya. Dan metode pembelajaran yang kita gunakan untuk mata kuliah ini adalah project based learning. Nah, nanti akan kita lihat ya detailnya seperti apa. Nah, untuk LMS yang bisa kita gunakan di mata kuliah ini ya, kita menggunakan LMS Seamaster. Nah, ini teman-teman silahkan nanti cek di Seamasternya terkait dengan deadline-deadline dan juga tempat pengumpulan tugas. Materi pun juga akan saya upload di Seamaster ya, teman-teman bisa unduh. Kemudian untuk persentase dari perkuliahan sendiri, oke, sesuai dengan aturan dari universitas gitu ya. Untuk luring nanti atau pertemuan di kelas gitu ya kita akan laksanakan 60%, sedangkan daring nanti bisa 40% seperti itu. Baik, nah ini adalah selanjutnya kita terkait dengan blueprintnya penilaian ya, penilaian di mata kuliah ini ya. Tadi karena kita berbasis project based learning, maka bobot tertinggi itu adalah
dari proyeknya gitu ya, penilaian untuk proyeknya, hasil proyeknya. Ini 45% serta aktivitas partisipatif ya pada penyelesaian proyek tersebut, totalnya adalah 50% ya, untuk proyek base-nya. Kemudian ada juga di sini komponen partisipasi ya, nanti ada 5%, kemudian ada tugas juga ada 10%, kuis 5%, kemudian ada UTS di sini. Nanti teman-teman akan mengerjakan soal gitu ya, 15%, dan UAS di sini juga 15%. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di peta CPMK-nya gitu ya, di sini keterkaitannya materi-materi apa saja nanti yang akan menjadi bahan misalnya untuk UTS, UAS ataupun juga kuis, tugas dan lain sebagainya. Oke. Oke, kemudian untuk daftar referensi, nah ini teman-teman bisa lihat di sini ya, ada beberapa buku yang bisa teman-teman nanti cari dan juga download gitu ya untuk bahan referensi di kelas pengenalan pola. Baik. Oke, nah ini adalah RPKPS kita ya untuk selama satu semester ini. Dan dengan tim teachingnya ada saya Dia Arming Tias dan juga ada Prof. Agus Harjoko. Oke, baik teman-teman, kita sekarang akan masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan konsep pengenalan pola. Oke, nah sebelum kita mempelajari gitu ya, apa itu pengenalan pola, yang pertama adalah kita perlu paham dulu sebenarnya apa itu pola. Nah, dari teman-teman sendiri mungkin ada yang bisa memberikan pendapat gitu ya, kira-kira pola itu sebenarnya apa? Kalau menurut saya itu pola semacam suatu suatu event atau kejadian yang berulang kali dengan cara yang sama atau cara yang sama. Kejadian atau event berulang kali dengan cara yang sama. Iya. Ada pendapat lain sih? Terima kasih atas pendapatnya. Ada lagi yang lain? Pendapat? Ya, silakan. Mungkin sebuah pola itu kayak ada perulangan, kesesuaian, keteraturan yang mungkin kedepannya ini ada sebuah kesimpulan yang bisa diambil. Ada sebuah. Iya. Ada keteraturan di situ ya, ada perulangan dan ada kesimpulan yang bisa diambil. Nah, di slide kita bisa lihat ya, ada beberapa contoh di sini. Kita lihat ada gambar buah-buahan. Ya. Kalau kita lihat di situ ada pola juga di situ ya. Kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Kalau dari gambar buah, pola apa yang bisa kita ambil? Bentuk dan warna. Bentuk dan warna. Oke, kalau dari sidik jari, pola apa yang bisa kita lihat? Keteraturan garis. Ya, keteraturan garis ya dari sidik jari. Oke, nah kita sendiri sidik jari ya, dari jari kita sendiri antara jari telunjuk, dari tengah dan lainnya itu juga memiliki pola yang berbeda ya, apalagi dengan individu yang lain berbeda. Oke, nah ini beberapa contoh ya, bahwa di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita itu kita menemukan banyak sekali pola. Oke, nah jadi pola ini ya definisi singkatnya adalah sebuah himpunan pengukuran yang menggambarkan sebuah objek. Kalau tadi di sinyal suara tadi kita misalnya kita mau ukur berapa frekuensinya dari sinyal suara tersebut, dari sebuah gelombang suara, amplitudonya gitu ya. Kalau dari buah-buahan misalnya kita mau ukur tadi misalnya bentuknya atau ukurannya ya, besar kecil ya. Kemudian dari warna juga kita bisa ambil misalnya nilai pikselnya gitu ya. Nah, jadi nanti himpunan pengukuran tadi itu yang kita bisa gunakan sebagai menggambarkan sebuah objek ya. Dan tentunya setiap objek tadi dia memiliki pola atau karakteristik yang sangat unik gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pola. Oke. Nah, pola ini juga dapat direpresentasikan menjadi vektor ciri atau vektor fitur. Ya, fitur ini dapat atau adalah representasi numerik dari sekumpulan fitur atau karakteristik suatu objek atau peristiwa. Nah, tabel ini merupakan vektor fitur atau vektor ciri, jadi fitur ataupun juga ciri itu sama gitu ya. Jadi misalnya di sini kita punya apel ya, ada apel, ada sekian jenis apel,
Kemudian di sini misalnya kita representasikan itu ke dalam vektor fitur, maka di sini kolom pertama adalah objeknya, misalnya objek pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Kemudian F1 sampai Fx ini adalah fiturnya, dan itu cirinya tadi yang berupa numeriknya. Atau misalnya kalau untuk contoh apel ini, maka kira-kira ciri apa yang bisa kita ambil tadi? Warna ya, warna, kemudian bentuk, ada lagi? Tekstur, oke, bisa. Oke, misalnya kita ambil 3 tadi ya, warna, kemudian bentuk, dan juga tekstur. Nah, tentunya kita nggak serta-merta warna gitu ya, tapi kalau kita perlu teknik nih untuk memperoleh nilai tadi ya, representasi numerik dari fitur warna tadi. Nah, kalau kita berbicara terkait warna, berarti kan datanya data citra gitu ya, maka kita bisa ambil nilai pixelnya. Oke, dari nilai pixel dari sebuah gambar apel, itu bisa jadi kita mungkin ambil nilai min-nya, rata-ratanya dari keseluruhan citra itu, dia nilainya berapa, maka akan masuk misalnya ke F1 ini adalah warnanya. Gitu ya. Nanti nilai min ya, min dari pixel pada citra objek 1. Oke. Warna, kemudian tadi bentuk ya. Nah, bentuk sendiri juga bisa banyak sekali teknik yang bisa kita lakukan gitu ya untuk memperoleh tadi representasi dari bentuk. Misalnya kalau untuk bentuk kita mau ambil adalah kelilingnya, gitu ya, keliling atau perimeter dari objek apel tersebut. Atau mungkin juga luas areanya. Luas areanya berarti dengan misalnya menghitung nanti nilai pixel yang ada pada apel tersebut. Gitu. Jadi nanti mungkin memang perlu ada teknik pengolahan citra tambahan yang dilakukan. Misalnya dari sebuah citra apel itu nanti kita segmentasi dahulu, kemudian kita ambil apelnya saja, kemudian nanti kita hitung berapa pixel pada area apel tersebut. Nah, itu akan bisa misalnya jadi sebagai luas area untuk representasi fitur bentuk. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah kemudian untuk di pengenalan pola sendiri, tadi kita sudah tahu apa itu pola ya, kemudian bagaimana dengan pengenalan pola. Nah, pengenalan pola di sini merupakan penentuan suatu objek atau juga peristiwa ke dalam salah satu atau beberapa kategori. Jadi di sini di pengenalan pola kita akan menghubungkan antara pola yang didapat dengan pola yang ada sebelumnya. Nah, adapun di sini bagian dari tahapan generik untuk pengenalan pola. Yang pertama adalah akuisisi data, kemudian prapemrosesan, ada tahap segmentasi, ekstraksi ciri, seleksi ciri, dan juga fitur matching. Nah, tadi yang naik bias itu bisa masuk ke tahapan blok fitur matching. Oke, nah kita bahas satu persatu ya terkait dengan proses generiknya. Yang pertama akuisisi data ya. Akuisisi data ini kita bisa menggunakan bantuan sensor. Gitu ya. Jadi akuisisi data ini merupakan proses pengumpulan data. Jadi kita bisa menggunakan bantuan sensor ya. Kalau mau pakai dengan data citra maka sensornya sensor kamera. Untuk voice tadi maka mikrofon ya, kita gunakan mikrofon untuk merekam suaranya dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah tentu dalam proses akuisisi data ini kita perlu menentukan tadi lokasinya, lokasi dari proses pengambilan data tadi. Misalnya penempatan sensornya seperti apa, kemudian environment-nya seperti apa, lingkungannya mau seperti apa, apakah di set khusus atau memang dia umum aja gitu ya. Nah, itu perlu kita pikirkan pada tahap akuisisi data ini. Kemudian tahap berikutnya setelah kita memperoleh data ya dari proses akuisisi data, kita bisa melakukan berikutnya adalah preprocessing, di mana preprocessing ini kita bisa melakukan peningkatan kualitas data, ya enhancement. Misalnya kita menghilangkan atau mengurangi noise yang ada pada data kita. Kemudian setelah itu juga kita bisa melakukan data normalisasi. Di sini kita misalnya melakukan normalisasi terhadap ukuran size-nya atau mungkin juga intensitas dan lain sebagainya gitu ya, terhadap data. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan dan juga akan berbeda juga mungkin ya penerapannya untuk masing-masing tipe data. Oke, nah tahap berikutnya adalah segmentasi. Nah tahap segmentasi ini nanti bisa ada beberapa bagian yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan penentuan ROI atau region of interest ya. Jadi di situ biasanya kalau misalnya data citra ada banyak objek, nah kita bisa melakukan
ROI tadi ya, segmentasi untuk menentukan ROI-nya, sehingga nanti dalam satu ROI itu hanya terdiri dari satu objek saja. Oke, nah kemudian untuk fitur ekstraksi juga di sini tadi bergantung pada datanya ya. Nanti fitur ekstraksi yang bisa kita gunakan untuk data A bisa jadi berbeda dengan data B, atau kasus A dengan kasus B akan berbeda sesuai nanti dengan domain kasusnya gitu ya, dan juga jenis datanya. Oke, nah di sini fitur yang baik gitu ya, fitur yang baik itu adalah fitur yang membedakan ya, jadi bisa membedakan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Kemudian dia juga handal. Ya, handal ini maksudnya apa? Jadi ketika misalnya fitur itu tuh handal terhadap misalnya perubahan rotasi gitu ya, terhadap perubahan skala ya, seperti itu. Jadi ketika kita gunakan fitur itu, jika datanya itu ada perubahan rotasi ataupun skala, itu tidak akan berpengaruh. Nah, ini tahap berikutnya setelah ekstraksi fitur, maka ada fitur selection atau seleksi fitur. Jadi di sini kita tadi memilih fitur-fitur yang paling representatif untuk kasus tersebut atau untuk data tersebut. Nah, kita bisa gunakan nanti teknik pemilihan fitur ya, seperti PCA atau juga information gain, dan juga teknik seleksi fitur yang lain. Oke, nah berikutnya di sini adalah tahap yang terakhir, yaitu feature matching, pencocokan fitur. Nah, pencocokan fitur ini kita bisa berdasarkan similarity measurement, gitu misalnya kita ukur cosine koefisiennya, jadi kemiripan dari objek satu dengan objek yang lainnya gitu ya. Distance measurement, pengukuran jaraknya. Oke, kita juga misalnya structural properties, correlation, atau juga string matching ya. Atau kita juga bisa menggunakan teknik-teknik di feature matching ini saya nanti untuk di mesin learning gitu ya, kita bisa gunakan. Beberapa contoh penerapan pengenalan pola. Oke. Nah, yang pertama adalah sistem biometrik. Oke, jadi sistem biometrik ini mungkin kalau teman-teman lihat ada sistem presensi ya, dengan menggunakan sidik jari atau juga wajah gitu ya. Nah, itu juga salah satu contoh dari sistem biometrik. Jadi apa aja sih biometrik yang bisa digunakan, yaitu ada fingerprint, kemudian ada facial recognition, pengenalan wajah. Bisa juga biometrik yang digunakan adalah hand geometrinya, iris recognition ya, iris mata kita, atau juga retina identification. Okay. Kemudian untuk sistem diagnosis medis ya, ini kita bisa juga gunakan teknik pengenalan pola ini untuk di kasus medis ya, untuk mengklasifikasikan beberapa misalnya penyakit ya, atau di sini membedakan ya, mengklasifikasikan demensia ya berdasarkan citra MRI dari otak. Oke, nah kemudian juga untuk misalnya di sini pemantauan tingkat kematangan buah. Nah, ini ada sebuah video ya, di mana di sini dari sekian hari gitu ya, itu akan dipantau, dimonitoring gitu ya, mana stroberi yang sudah matang, mana yang masih mentah gitu ya. Ini kita bisa buat sistem seperti ini juga untuk pertanian, misalnya diimplementasikan di lingkungan pertanian. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa memberikan contoh kira-kira penerapan lain selain dari beberapa yang sudah saya tampilkan tadi. Mungkin deteksi kebakaran yang real time itu bisa dimantau dari kamera CCTV dari menara, itu bisa mendeteksi kebakaran di suatu tempat, atau juga bisa mungkin mendeteksi tsunami yang kameranya diletakkan di pesisir. Jadi ketika airnya surut berapa jauh itu langsung nanti ada ini peringatan dini gitu. Ya, baik, terima kasih atas contohnya. Ya, tadi deteksi kebakaran ya, atau juga deteksi tsunami. Oke, selanjutnya kita akan lihat nah ini ya, kategori permasalahan pada pengenalan pola. Jadi ada 5 ya. Yang pertama deteksi, kemudian clustering atau pengelompokan, klasifikasi, ada juga identifikasi dan juga verifikasi. Nah, ini mungkin beberapa case atau permasalahan yang umumnya ada di pengenalan pola. Nah, oke, kita akan cek satu persatu ya. Oke, kita lihat contoh kasus 1.
Jadi ada sistem ya, ini ada output dari sebuah sistem, ada sebuah gambar, kemudian dia outputnya ada kotak-kotak di area wajah, ada bounding box di area wajah. Nah, kira-kira ini termasuk dalam permasalahan apa? Deteksi kah, klasifikasi, clustering, identifikasi, atau verifikasi? Deteksi. Oke. Sepakat semua deteksi? Siapa yang mau deteksi? Dia. Deteksi ya. Mas Jarwoko? Mungkin bisa identifikasi. Bisa identifikasi juga. Oke. Mas Amal? Kira-kira apa? Saya nggak tahu apa bedanya deteksi, klasifikasi, dan identifikasi, tapi kayaknya bisa masuk tiga-tiganya. Bisa masuk tiga-tiganya ya, deteksi, klasifikasi, atau identifikasi. Ya, nanti kita lihat beberapa kasus ini, nanti kita bisa menyimpulkan di belakang ya. Sebenarnya seperti apa sih perbedaannya ya. Oke, kasus yang pertama tadi, untuk kasus ini adalah kasus deteksi. Ya, karena di outputnya adalah hanya sebuah bounding box atau kotak di area wajah. Jadi ini mendeteksi mana sih yang area wajahnya gitu ya, mana sih wajah dari orang pada foto ini. Oke, deteksi ya. Oke, kasus berikutnya. Oke, jadi input dari sistem yang diperoleh sistem itu adalah foto banyak sekali ya. Kemudian outputnya itu ada seperti itu ya. Jadi ada dua jenis. Gitu. Mana kalau yang foto-foto bagian atas itu adalah foto wanita, perempuan, sedangkan yang bawah itu laki-laki semua ya. Nah, kira-kira ini seperti ini, itu tuh kasus apa? Masuk dalam permasalahan apa? Clustering. Oke, ada yang klasifikasi, ada yang clustering ya. Oke, ada yang klasifikasi dan ada yang clustering. Kira-kira tadi yang klasifikasi, kenapa alasannya, terus yang clustering kenapa? Yang artis ternama sama aktor ternama. Oh, diklasifikasikan artis ternama sama aktor ternama. Gender ya, based on gendernya. Klasifikasinya tadi ya, based on gendernya. Oke. Kalau yang clustering? Perempuan dan laki-laki yang mirip. Yang mirip. Mirip based on wajahnya. Oke. Oke ya, ini kasus kedua. Kita keep dulu. Tadi ada dua pendapat, klasifikasi dan clustering. Bagaimana dengan kasus ketiga? Klasifikasi. Ini mirip ya, tadi juga inputnya foto banyak, kemudian outputnya juga ada dua jenis itu ya, foto perempuan, foto laki-laki. Nah, kalau yang ini apa kasus? Klasifikasi. Kenapa klasifikasi? Ada labelnya, betul. Oke, nah jadi itu ya perbedaannya ya, teman-teman bisa lihat. Di kasus klasifikasi itu kita sudah tahu data itu akan dikelompokkan ke kelas apa atau ke label apa. Jadi sudah ada labelnya. Sedangkan kalau yang clustering tadi, kasus kedua, nah kasus kedua ini adalah clustering. Jadi kita belum tahu, sebenarnya di data itu ada berapa kelas nantinya gitu ya. Datanya bisa dikelompokkan ke dalam berapa kelompok, kita nggak tahu. Jadi ketika misalnya kita belum tahu jumlah tadi label atau kelas ya yang ada, maka itu masuk ke dalam pengelompokan atau clustering. Sedangkan ketika kita sudah tahu dengan pasti, oke, data ini nanti akan dikelompokkan atau dibagi ke dalam, atau dimasukkan ke dalam dua kelas atau dua label, maka itu masuk ke dalam klasifikasi. Oke, kemudian kasus yang keempat. Ini ada dua buah sistem. Oke, sistem yang sebelah kiri ya, itu dia ada dua input, ada Ellen sama Mark ya, dan outputnya adalah yang untuk yang gambar pertama, foto pertama Ellen, sedangkan yang kedua itu not Ellen. Oke, sedangkan yang ke sistem kedua itu juga sama tadi ya, ada dua foto. Untuk Ellen dan Mark dia sudah benar mengenalinya, sedangkan yang ketiga itu dia outputnya adalah haven't seen him before, jadi belum lihat nih, belum pernah tahu dia ini siapa. Kira-kira sistem yang kiri dan kanan itu dia masuk ke dalam case atau permasalahan apa? Tadi tinggal dua ya, identifikasi sama verifikasi. Nah, mana yang identifikasi, mana yang verifikasi? Verifikasi. Sebelah kiri itu identifikasi, sebelah kanan itu verifikasi. Sebelah kiri verifikasi, sebelah kanan identifikasi. Sebelah kiri verifikasi, sebelah kanan identifikasi. Kenapa yang ini verifikasi sebelah kiri?
yes or no, elon atau tidak elon, atau bukan Jawabannya elon. dalam bentuk binary, ya atau tidak. Ada pendapat lain kan? Kenapa yang sebelah kanan identifikasi? Dia dicocokkan dari foto dan beberapa label yang ada, terlihat dari kalau ada elon dan labelnya elon, dan ada mark dan labelnya mark, dan yang gambar terakhir itu tidak ditemukan, jadi kayak tidak teridentifikasi, tidak diketahui sebenarnya. Oke, lihat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau didiskusikan? Kalau untuk face identification itu ada kelemahannya Bu ya, jadi harus di depan. Kalau dari samping itu nggak bisa dideteksi. Oke. Atau harus database-nya itu harus gini. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali Mas Jarwo. Jadi untuk face identification contohnya di sini adalah menghadap depannya. Tapi ketika misalnya kita memang membuat sistem yang dia itu robust terhadap misalnya untuk hadap atau angle ya, untuk angle manapun, maka nanti kita perlu latih model itu dengan tentunya juga data yang bervariasi ya, dengan semua angle untuk satu orang gitu ya. Nah, itu nanti ketika model sudah dilatih dengan data yang seperti itu ya, datanya juga banyak sekali angle-nya, variasi, maka nanti seharusnya juga bisa mengidentifikasi dengan berbagai angle. Gitu. Sudah menjawab? Ya, kasih. Oke, nah tadi kita sudah mempelajari gitu ya, pengantar ke apa itu pola, kemudian pengenalan pola, bagaimana sih proses umum di pengenalan pola, dan juga kita tadi membahas terkait beberapa permasalahan yang ada di pengenalan pola gitu ya, dan mengidentifikasi bedanya tuh apa ya antara satu dan yang lainnya. Nah, sekarang saya ingin tahu ya dari teman-teman, sebenarnya apa sih yang membedakan jenis permasalahan pada pengenalan pola? Tadi ada 5 permasalahan, kira-kira yang membedakan kelimanya tuh apa sih? Ada yang mau ngasih pendapat? Jenis data. Oke, jenis datanya, tujuan penelitiannya. Ya, sebenarnya kita mau buat sistem yang seperti apa? Apakah cukup deteksi saja, atau tadi mau ke klasifikasi, clustering kah? Gitu ya. Ketika misalnya kita punya data tapi kita nggak memperoleh informasi label yang ada di dalam data tersebut gitu ya. Jadi itu maka nanti itu akan masuk ke permasalahan clustering atau pengelompokan. Sedangkan ketika kita sudah punya data dan ada labelnya, itu bisa masuk ke klasifikasi. Oke, jadi dari sini kita udah tahu gitu ya apa saja tadi permasalahan dari pengenalan pola dan juga bagaimana membedakannya. Mudah-mudahan teman-teman tidak keliru gitu ya ketika nanti misalnya mau membuat proposal untuk skripsi teman-teman, nanti jangan salah menggunakan kata deteksi, klasifikasi, ataupun juga identifikasi. Jadi nanti teman-teman diharapkan sudah bisa tahu membedakan sebenarnya kasus yang teman-teman mau selesaikan dari skripsi nanti itu sebenarnya masuk ke dalam permasalahan yang mana. Oke. Oke. Untuk pertemuan pertama ada satu tugas, ini merupakan tugas individu. Ya, jadi silakan teman-teman nanti cari contoh penerapan dari pengenalan pola, bisa berdasarkan paper yang ada di jurnal nasional, gitu ya. Nanti teman-teman bisa search, kemudian kalau bisa silakan cari yang dari jurnal yang Sinta 1 dan atau Sinta 2, gitu ya. Teman-teman cari, kemudian teman-teman buat ringkasannya dari paper tersebut. Ya, tadi yaitu permasalahannya apa, kemudian cara kerjanya seperti apa gitu ya, metode penelitiannya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Nanti silakan teman-teman upload di Simaster gitu ya. Nanti sebelum deadline yang ditentukan, teman-teman bisa cek di Simaster deadline-nya kapan. Dan silahkan diketik ya, di-upload file dalam bentuk PDF-nya. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya dan juga perhatiannya. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.